Terima kasih nih. Selamat pagi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Tri, kemudian Mbak Aja. Nah ini minus Pak Dede ya. Biasanya Pak Dede ada. Mungkin ada halangan. Pada yang kami hormati nih Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali Bapak-Bapak semua. Terima kasih atas waktu. Lagi ayat kami anggap positif, maka yang menjadi pemaparan di sini lebih kepada bapak-bapak sekalian supaya memang dinamikanya yaitu berlangsung. Adapun nanti bapak-bapak sekalian masih kekurangan asupan materi ya, itu kita cari solusi bersama. Bisa by literasi bapak-bapak ya di LMS. Jadi LMS itu sebetulnya bapak boleh tidak gitu ya. Nah itu boleh mengakses literasi yang lain. Semakin banyak literasi semakin bagus. Nah cuma tugas bapak-bapak sekalian istilahnya mengekstrak mengambil poin-poin dari beberapa resume. Dengan demikian bapak-bapak sekalian pun bisa membedakan resume yang baik dan tidak tepat. Ya memang nanti bapak-bapak juga memiliki kemampuan untuk bisa memilah yang mana ada versi yang kurang dan tidak. Nah, baik bapak ibu sekalian, karena waktu sangat terbatas, nah seperti yang disampaikan tadi, sekarang masuk masih ke KP 3 ya. Nah, baik karena tidak dapat masalah mendengarkan dan menyimak. Nah, nanti pun kita ada supportnya dari para notulen, seperti yang juga itu Pak Astianto. Nanti rangkumannya itu bisa bapak-bapak gunakan untuk mereview ya. Baik, untuk maksud dan tujuan hari ini maka saya berikan waktu dan kesempatannya bagi pemaparan ya. Terima kasih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan saya memaparkan saya alhamdulillah kebagian yang pertama. Jadi yang Pak Adit mari sampai sudah dulu. Ini dalam karena komunikasinya terbatas, istilahnya ada dan setelah ada ini ada dan sebagainya karena terbatas. Karena mungkin ini yang bisa kami lakukan apa Pak? Namanya ini kan kita daring Pak. Kita kan terbatas ruang dan waktu itu ya. Ini udah bagus ya Pak Hendrik ya, udah bagus Pak. Kita usahakan aja seperti itu aja Pak. Ini udah bagus Pak. Iya. Lanjut Pak. Ya Pak Adit. Pertama konsep dasar dulu. Ini banyak dari Kominfo ini. Dan di mana penggunaannya juga dari pusat ada sistem kontrol elektronik, sistem daftar, ada sistem literasi. Sistem kontrol elektronik ini terdiri dari sensor, CPU, terus pembatasan dari pump, filter, saluran bahan bakarnya sampai ke injektor. Dan sistem ini isi udara, pemasukan udara, mulai filter, terus
bagaimana kerjasama komponen-komponen tersebut. Tidak ada kebalikannya. Tentang GC control atau pengontrolan GC data. Bagaimana mengeluarkan bahan bakarnya agar mudah dipahami. Mungkin jika baru tampon pertama kali nyala dan kemudian memeriksa salah satu absorber yang dinyalakan adalah kurva ini nanti beberapa detik setelah merupakan bahan bakar dari menuju injektor. Injektor tidak belum menyemprotkan bahan bakarnya, menunggu kontrol elektronik atau perintah dari Lembe ini dijelaskan ada ECU. ECU ini memerlukan dua parameter. Pertama peruntungan udara masuk, kedua emission sinyal. Sinyal ini deteksian putaran mesin, dimana dalam hal ini dideteksi oleh sensor pencet position sensor sebagai waktu atau apa dimulainya pengisian bahan bakar ini. Nah, untuk ukuran jumlah udara masuk, kita ketahui ada dua metode, ada yang memakai air flow meter, ada yang memakai manifold absolute pressure sensor berdasarkan tekanan udara, dari berdasarkan tekanan udara masuk, ada yang berdasarkan aliran udaranya. Ini itu menentukan jumlah bahan bakar secara dasar berdasarkan kedua hal ini, putaran mesin, emisinya, dan jumlah udara masuk. Nah, namun kita mengolah hal ini belum penambahan bahan bakar atau pengoreksian pengisian. Misalnya ketika waktu startup itu pertama kali, saya kontak ke posisi startup, maka ada iya. Yang kecil kan? Iya. Ambil nih. Ambil nih Pak, simpan nih. Memang minta digeret. Bukan ayam itu, ayam yang datang aja. Jadi ketika sudah hidup, maka akan kondisi air masih dingin. Nah, itu terjadi penambahan GC juga karena mendeteksi dari sensor water temperature sensor. Terus udara di sekitarnya misalnya lagi pagi-pagi masih dingin, sama akan menambah pasokan bahan bakar yang dideteksikan atau pengoreksian dari basic volume ini. Di antaranya secara gambar seperti ini. Pertama starter, terus kondisi link masih dingin, ya. Pemanasan, terus ketika berjalan lambat, terus
berjalan cepat, terus lalu akselerasi sudah beban penuh. Ini ketika akselerasi atau dalam nanya penggunaan bahan bakar, terus ini dalam keadaan ya ini akan mempengaruhi tadi volume injeksi tadi akan berubah karena ditambah dengan koreksi. Jadi di antaranya ini tadi fokus tar dan setelah penghidupan mesin. Terus kedua, setelah pemanasan mesin itu nanti melihat sensor temperatur air pendingin. Jika suhunya kurang dari 60 derajat Celcius, maka sistem ini atau penambahan bahan bakar ini jadi. Terus koreksi temperatur udara masuk. Nah, kita ketahui kan panas udara juga mungkin nanti akan mempengaruhi perbandingan bahan bakar dan udara. Jika di suatu pertimbangan dioleh oleh betul. Terus selama akselerasi pemanasan ya, akselerasi dalam dan dijalankan itu misalnya karena aquaculture biasanya terbuka, nah itu dinamakan akselerasi pemanasan. Power enrichment ketika melakukan misalnya dalam keadaan menanjak, bahan bakar akan semakin ditambah dari biasanya, dari injeksi itu lebih besar dari sebelumnya. Terus ada penggantian bahan bakar full pantau. Jadi ketika sensor TPS dalam kondisi tertutup, punya totalnya tertutup, nah namun putaran mesin masih tinggi akibat dari engine brake ya. Nah, nanti bahan bakar itu nanti dilanjutkan lagi, dihidupkan lagi. Itu untuk menghemat bahan bakar. Ada juga koreksi tegangan baterai. Kalau tegangan baterai kurang dari 14 volt, itu ada penambahan injeksi. Ada ya penambahan injeksi, ada juga penambahan injeksi non. Jadi kan kalau kita lihat di scanner itu ada durasi injeksi misalkan 2 milisekund. Nah, sebenarnya ada penambahan kalau tegangan baterainya kurang dari itu. Ini untuk mengantisipasi injektor kan memerlukan tegangan baterai. Kalau tegangannya lemah, nanti kinerja dari injektor sendiri pasti akan lemah dan tidak akan memberikan bahan bakar yang sesuai. Acceleration enrichment ya ketika kendaraan berakselerasi dan menambah kecepatan saja bahan bakar ditambah ya, durasi bahan bakar pun berbeda. Yang terakhir, airflow ratio feedback ini sebagai umpan balik ya, untuk pengoreksian bahan bakar. Nah, yang dilakukan biasanya oleh sensor oksigen. Oksigen ini akan membuat feedback terhadap airflow ratio-nya. Nah, namun feedback ini akan dihentikan ketika misalnya dalam kondisi mesin starter setelah starter lalu pemanasan itu tidak digunakan dulu setelah power enrichment atau ketika mesin tenaga penuh. Bila air pendingin bawah yang tadi
nih para pemabar saya. Untuk nanti penangkap itu kan ada Pak Arbaid, Pak Pak Budi, Ardian dan Pak Arifur Rahman. Tetapi di sini dari kemudian Pak Arif itu katanya besok dengan kegiatan Yanto, mohon nanti memberikan tanggapan gitu ya. Nah, baik Pak Adityana ini nih menjelaskan garis besar tentang besi electronic jurisdiction ya. Nah ini yang menarik itu poinnya tentang peraturan yang nanti bisa disimak ya. Coba digali tentang enrichment dan correction gitu ya. Tadi Pak Adit menggarisbawahi tentang enrichment dan correction. Nah itu boleh nanti jadi bahan kajian. Baik, terima kasih Pak Adityana selaku pemohon pertama dan pemohon sekalian yang baru saya sebutkan. Mohon kiranya waktu dan kesempatan diberikan untuk pemohon berikutnya yaitu Pak Rizky atau Pak Rizona ya. Silakan Bapak. Pak Rizona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut Pak. Tapi saya mohon bantuannya kepada Pak Adityana untuk menggunakan PPT Bapak saja dan hari ini singkatnya agak jelek Pak. Takutnya nanti jelek seperti itu. Lanjut berikut. Ini halaman berikutnya Pak. Jadi bagian coba karena seperti kata Pak Hendrik saya belum begitu memahami tentang persilatan seperti itu. Namun di sini coba jelaskan sistem kerja dari MV menurut posisi dari diplonya. Jadi kenapa itu ada position, yang ketiga itu ada gasoline direction itu jelasnya kita lihat ke slide ya. Ini saya akan memaparkan satu persatu tentang modifikasi studi. Ini yang ditekankan adalah seperti yang dicetak merah tersebut. Jadi letak indikatornya berada di kantor bodi dan hanya bisa membuat indikator. Nah, kalau kita bisa konsep ini sama seperti bagaimana satu titik itu akan membagi setiap bahan bakar ke titik maripol. Setelah dengan bakar yang tersedia seperti itu. Ilustrasi gambarnya bisa kita lihat di bawah. Jadi di situ ada injektor, kemudian disemprotkan langsung ke ruang bakar seperti itu. Mungkin Pak Adityana lanjut ke slide berikutnya. Skemanya saja Pak. Nah, ini untuk skema dari starter robot injection, yang mana kalau dalam posisi start atau kita switch pada posisi start, jadi dalam posisi starter piston dalam silinder akan bergerak naik turun dan akibat dari flywheel yang terputar. Pada saat bersamaan udara akan mengalir melalui air filter dapat arisan di beberapa sensor putar tersebut. Dan ada mas Enko dan Bintang juga akan menginformasikan jumlah udara
bakar dari fuel tank akan merupakan motor yang masuk padat ataupun melewati kemudian udara dan bahan bakar sudah jalan, dan ECU juga akan mendapatkan informasi dari posisi turbovan melalui sensor GPS. Kemudian informasi tentang kontrol mesin itu dari sensor GPS dan sekarang dari sensor PKP. Informasi yang diberikan oleh beberapa sensor itu akan mengambil keputusan untuk memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar. Nggak ada. Dan terjadilah pencampuran bahan bakar dan udara. Pencampuran bahan bakar dan udara ini akan masuk melalui throttle pump, check manifold, dan ketika bahan bakar Kalau air bakar sebenarnya. akan segera memberikan sinyal ataupun memerintahkan ignition coil Orang anu Pak tuh produksi. Perintah ini berdasarkan informasi dari IKP, GPS dan 5M. Maka terjadilah proses pembakaran dan jika belum akan dihadapkan pada kondisi yang berbeda tidak. Dan saat sekarang ini pun campuran bahan bakar dan udara akan mengalir melalui bypass. Nah, di sana ada bypass karena masih tertutup. Dan metode penempatan injektor tidak terbodi di masalah yang sama pada karburator. Masalahnya itu sama karena hanya satu titik saluran bahan bakar tersebut disemprotkan dan bagi beberapa reportingnya jumlah bahan bakar yang masuk itu tidak yang kedua tipe kita minta bantuan Pak Diana. Untuk multi Indonesia yang kita lihat yang RPA, jadi tentang dari yang berada di Indek Manifold. Nah, jadi kalau tadi berada di Tangkap, sekarang baru sedikit sudah Indek Manifold. Jumlah udara pada mesin MV kemudian di point efficiency injektornya sama banyaknya dengan jumlah liter pada mesin. Jadi misalnya dan ada 4 liter, jadi dapat 4 injektor bisa skema gambarnya bisa kita lihat di bawah. Jadi gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan bahwa ada 4 injektor masing-masing ditempatkan di check manifold. Mungkin skemanya Pak Diana bisa dilanjutkan. Yang pertama itu adalah bahan bakar yang akan dialirkan oleh fuel pump atas tangki dengan tekanan tertentu melalui fuel filter seperti itu. Kemudian akan didistribusikan ke injektor yang berada di masing-masing manifold. Nanti menunggu perintah dari engine. Kemudian udara akan mengalir melalui air filter dan jumlah informasi udara untuk jumlah informasi udara masuk dan temperatur udara tidak akan disampaikan di kilo untuk saluran bypass yang masih terbuka karena ini belum diperintahkan oleh ECU untuk saluran secara bertahap. Kemudian dari informasi beberapa sensor, ECU akan memerintahkan injektor memasukkan bahan bakar ke check manifold yang mengarah ke valve. Dan tentunya sesuai langkah yang terjadi di dalam silinder, saat bersamaan ECU juga akan memerintahkan ignition coil mematikan api yang bisa spark plug dalam ruang bakar, dan itu sesuai dengan planning ordernya.
sangat maju seperti itu sudah langsung terwafat. Nah, dan juga ekornya sama banyak dengan kita. Mungkin skemanya data bahan besar itu di sini di sentral ya bahan bakar bahan bakar tersebut akan didistribusikan ke impor yang berada di kepala silinder dan impor akan diisi. Kemudian apabila bahan bakar melebihi tekanan yang tekanan kerja maksudnya, maka pressure regulator ini akan membagikan bahan bakar ke tank kembali. Dan untuk udaranya sendiri di sini udara akan mengalir melalui air filter dan sebagainya menuju index chamber dan index manifold. Informasi flow udara akan disampaikan langsung ke ECU melalui sensor sama sensornya. Saluran bypass masih terbuka karena ini belum diperintahkan oleh ECU untuk menutup saluran secara bertahap. Kemudian ECU akan diberikan oleh sensor GPS mengenai tentang temperatur mesin dari informasi yang didapat oleh sensor. ECU juga akan memberitakan titik untuk menentukan bahan bakar terbuang dan tentunya sesuai dengan langkah kerja yang menjadi dalam sistem. Nah, ECU juga akan memerintahkan tiga dan ruang bakar sesuai training ordernya. Kemudian sistem ini juga menawarkan keuntungan yang mungkin signifikan dalam hal konsumsi bahan bakar dan tenaga ya sekitar lebih baik 15 sampai 25% dibanding sistem MPI karena bahan bakar yang bukan langsung ke ruang bakar dengan kebebasan yang sama yang sebenarnya. Namun indikator yang maka diperlukan di tengah motor. Itu dari segi mungkin seperti pemaparan saya Pak setelah dari posisi indikator kan mungkin materi kedua karena terima kasih ya sampai dulu ya Bapak sekalian. Ya baik Pak Arizona ini kita bilangnya masih baru ya tapi sudah sangat bagus Pak. Ya ini dia tadi sih bilangnya mohon maaf katanya kalau ada ternyata luar biasa jadi mudah-mudahan nanti ketika Bapak semua dipanggil ke tempat mereka aja kita hanya request aja pada itu langsung bisa langsung ke pasti itu mungkin ya langsung di unit nanti sehingga nanti bisa selama unit dan setelah kalian bisa melakukan praktek dan sebagainya. Ya luar biasa Pak Nyonya, terima kasih. Ya terima kasih Pak Rizana, Pak Hendrik. Bapak-bapak sekalian tadi sepertinya sudah sangat jelas ya dari Pak Rizana, sudah sangat bagus. Meskipun nanti memang karena by daring gitu ya, mungkin di beberapa tempat atau beberapa spot bapak-bapak sekalian itu diterimanya kurang bagus. Tapi so far bagus ya barusan. Bapak sekalian tadi Pak Rizana itu garis bawahi tentang cara menjadi ya akan ditentukan dengan bagaimana si injektor itu diletakkan gitu ya, mulai yang tadi dari TBI atau total body injection itu sama halnya dengan SPI ya, penempatannya di total body sama kayak karburator, kemudian yang MPI itu di intake
Kominfo dan GDI itu langsung di ruang bakarnya ya. Bapak Ibu bisa, Bapak-Bapak sekalian ya, itu bisa tapi seputar keuntungan kelebihan penggunaan gitu ya. Dan kemarin di awal-awal saya sampaikan itu ada poin-poin bagaimana mengecek kerja ini, misalkan tentang durability-nya, liability-nya, consumption-nya, meski pemilikan lain. Boleh ke sana nanti, kemudian nanti bisa juga dibahas tentang komponen kontrol yang terlibat. Kemudian tadi kan apa sih yang GDI, DBI dan MI komponen kontrol itu mereka membedakan seperti gimana, yang bisa ditanyakan seputar itu ataupun nanti ditanyakan seputar yang lain. Silakan nanti bapak-bapak yang punya tanggapan hanya dulu saja saya baca gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Arizona. Sekarang sesi berikutnya Pak Aris Riki ya. Silakan Bapak, waktu dan selamat, silakan ya. Selamat pagi semuanya, Pak Aris ya. Pagi Pak Aris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai dan juga seperti sebelumnya Pak Aditya dan Pak Arizona sudah menyampaikan penjelasannya, mudah-mudahan juga demikian dan bertiga ini masih ajak di bapak nama. Baik, untuk yang part ketiga dari materi kami sistem kerja ini yang dilihat dari sistem pengontrolannya. Ini ada terdapat 4 sistem kontrol kerja ENDI, yaitu yang pertama jenis G-Tronic, kemudian yang hijau L-G-Tronic, kemudian E-G-Tronic, dan yang keempat itu Motronic atau EMS. Nah, baik, kita masuk pada yang pertama yaitu ini G-Tronic. Untuk jenis tipe pengontrol dari G-Tronic ini sebenarnya ini sudah jauh berbeda dengan karburator, karena sistem kerjanya masih secara mekanikal atau mekanis ya, mana yang diandalkan di sini adalah tekanan. Namun ketika kita melihat gambar di samping ini, itu untuk aliran bahan bakarnya sendiri pada yang merah ini, hijau sampai merah ini bahan bakar itu dialirkan ke injektor dengan pompa bahan bakar dan dengan tekanan ya kurang lebih 2-3 bar itu menekan malam warna hijau di atas, sehingga bahan bakar itu bisa diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Ya, sedangkan untuk udaranya sendiri, udara masuk itu ke dalam feeder ya, melalui tank manifold itu pertama seperti melewati proses pallet sendiri. Dan untuk sistem G-Tronic ini ya, seperti yang saya katakan dari awal bahwa sistem ini yang mengandalkan tekanan, baik itu tekanan dari pompa bahan bakar maupun tekanan udara ke dalam tank manifold. Jadi pada dasarnya bahwa G-Tronic ini masih dikontrol secara mekanikal ya, atau secara mekanik. Lanjut yang kedua, Morumbik. ya, sedangkan tipe L-G-Tronic, huruf L ini berasal dari kata L, kita sudah tahu bersama bahwa yang berarti udara. Bagian biasanya sampai jam 10 ada perintah aja. Yang masuk ke dalam kita melihat makanan ke dalam
Iya, dulu kita masih kecil Pak. Yang sebagai sektor utama yang akan memberikan informasi Nah, itu pas apa itu? berapa bahkan yang kami identifikasinya oleh kita dalam ruang makan. Kemudian udara Bajang, halo Pak Bajang bisa dimaksud sebentar ada suara-suara yang lain Bajang halo ini yang Dia nih nanti pulang. server Iya. Rekam juga. Kayak gitu. sebentar Pak Maris Bangun pagi itu ada istri sarapan kan bangun Pak tinggal. Ya bagaimana? Maka saya itu mas nggak puasa ada mas saya puasa kamu mah nggak puasa ya puasa karena dia kalau makan dia makanin aja katanya Terjadi di kopi padahal masalah sudah bisa dilanjutkan Pak? Ada akun atas nama server itu belum paham ya. Kemudian ini ada yang masyarakat kami itu yang kamu kan sekarang bisa pada nih ya oke ya silakan yang Pak Faris maaf ya Pak Faris Faris monitor Pak halo Faris ya silakan Pak ya bisa di unmute Pak ya oke ya terima kasih ada gangguan iklan lah Pak Faris sedikit-sedikit aman Pak lebaran ini kan syarat-syarat saya juga kan kendalanya seperti itu kita ada saya tuh sekarang di jalan rumahnya Pak namanya kita online gitu kan yang pernah Faris silakan di mana? Kalau saya akan di mana? untuk kita elektronik ini ini apa? Di apa? Meja apa? Meja kan itu.
ataupun aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa komponen pengukurnya di sini atau sensor utamanya adalah air flow. Air flow meter yang akan memberikan informasi seberapa banyak aliran udara ruang bakar. Dari ECU ini nanti yang akan memerintahkan injektor untuk mendistribusikan ke dalam intake manifold seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan beres-beres di dalam. untuk berikutnya bila masuk sini. Sini kau. Kalau sembarang suka masuk dalam ini. Perbedaannya dengan tipe digital Kemarin jangan masuk dulu. Pada intinya adalah sensor yang ayam kita bersama itu. tekanan udara yang berada di dalam intake manifold, ya. Sensor ini sendiri diletakkan setelah yang namanya throttle body. Setelah throttle body, ada yang namanya MAP ini atau manifold absolute pressure sensor. Dan sensor ini berfungsi mengukur tekanan udara yang ada di dalam intake manifold. Tekanan udara maksudnya ini ketakutan ya, dibawa dari 0 Di atas meja aku. Harus menghambur. dan dari MAP akan mengirimkan sinyal ke ECU tekanan udara atau kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold itu, dan nantinya bersama dengan sensor-sensor lain, ya, itu akan memberikan informasi ke ECU, dan ECU nanti akan memerintahkan injektor sendiri menyemprotkan bahan bakar seberapa banyak bahan bakar yang akan ke dalam ruang bakar, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk tipe motronik sendiri, lanjut Pak. Untuk motronik sendiri ini ya sebenarnya penggabungan dari beberapa jenis ECU, ya. Beberapa jenis ECU seperti laser ECU, IPS ECU, ABS ECU, ya, transmisi ECU dan lain sebagainya. Jadi beberapa ECU ini, ya, itu nanti akan dikontrol, ya, atau disatukan ke dalam yang namanya kontrol komputer. Dan dari sistem ini ya sebenarnya pada dasarnya ini sangat sekali teknologinya juga kalau kita perhatikan, ya, ini teknologinya sudah lebih maju lagi sedikit karena beberapa ECU yang ada itu dikontrol oleh satu yang namanya engine controller komputer. Dan pada prinsipnya untuk dengan tipe seperti ini atau mototronik ini, ya, ini ya biasanya digunakan pada kendaraan yang ya lebih mewah, dan sekarang juga kayaknya sudah banyak menggunakan yang seperti ini, ya. Oke, mungkin itu aja sedikit pemaparan dari saya, Pak. Ya, saya mungkin lebih banyak kurangnya, ya, tapi mudah-mudahan dari kekurangan ini teman-teman yang lainnya bisa melihat, menanyakan apa kekurangannya, ya, kemudian nanti kita bisa sharingkan bersama-sama, karena tidak ada kurangnya juga kan tidak bagus, Pak, ya. Karena kalau tidak ada kurangnya mungkin semuanya akan diam, tapi kalau banyak kurangnya ya mungkin banyak yang akan bertanya. Bisa dicoba langsung di-explore dulu. Terima kasih, saya mewakili teman-teman yang telah memaparkan tadi. Kami ucapkan
ucapkan terima kasih kepada semua yang Air sudah kan mendengar. ada. Kami mohon masukan dari teman-teman pertanyaan atau apapun itu ya entah yang sudah diketahui atau belum diketahui sampaikan supaya kita sama-sama belajar, ada interaksi di antara kita dan kita sama-sama paham ya, satu visi, satu pemahaman tujuan sama, yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Terima kasih. Luar biasa, sepertinya Pak Dani Masih banyak yang kamu juga bisa bukan oh ada ini ada ini kalau mantap roh dan takut ini main loh meja nih tak juga bisa kan jauh agak jauh sama tinggi dulu aduh langsung pelaku ini pusing tuh kita nggak boleh dipendam boleh kalau pelaku pusing maksudnya pelaku itu bisa mulai dari perkembangannya kalau itu tapi yang banyak makan refleks sama itu Pak Hendrik, jadi terima kasih Pak Aris Ringgi ya. Jadi bapak-bapak sekalian tuh yang sekarang ikutan di kelas daring itu memang cocok jadi guru ya. Soalnya pemaparannya sangat bagus gitu ya. Apalagi dengan ditambah fasilitas yang oke, kayaknya bangsa Indonesia itu bisa maju ya karena punya guru-guru yang cerdas-cerdas. Pak Hendrik tadi disampaikan bahwasanya memang sesuai bahasan ini ya, kita ada rulesnya. Kebetulan kita akan prioritaskan terlebih dahulu penanggap itu dari kawan-kawan yang disebutkan terlebih dahulu ya. Nanti sisanya boleh bapak sekalian di sini yang ingin bertanya rasa penasaran atau apa. Mohon kiranya diberikan kesempatan terlebih dahulu ini untuk bapak yang saya sebutkan ya. Kiranya nih Pak Angga Gumilar, Pak Asep Sukmana, Pak Budi Ardian dan Pak Prianto untuk memberikan terlebih dahulu tanggapannya gitu ya. Boleh pertanyaan, boleh sanggahan atau apapun yang sekiranya nanti masukan untuk ini pertama ini. Baik, silakan bapak sekalian. Monitor Pak di sini Angga Gumilar ada di sini hadir Bangga, apa kabar Bangga? Alhamdulillah. Pertama kita dapat insentif kemudian Sekarang mohon maaf ini Angga, jadi ya mungkin Bangga ada sanggahan atau pemberian yang istilahnya dari pengurusan ini ada dulu pasti bisa menguruskan kita dulu Pak itu waktu itu ada tanda minggu saya dulu kan terlalu dibutuhkan yang saya baca berapa kali kita itu penambahan setelah start kalau kita yang semacam saya kan ya kalau itu kita tidak dipakai terus yang angkatan di bawah yang baru sudah mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan. Terima kasih Pak. Main begini main-main kita tampung dulu
nanti Bapak Pas yang akan menjelaskan. Teman juga dari mana SD. Balik. Mau balik ke sebelah? Tapi memang lagi jaring di home. Bagaimana juga teman yang Apa operatornya dulu itu? Saya cuma tahu lihat SK-nya tuh tidak ada nama. Bukan operator. Kepada yang Tapi namanya. iya. kalau biar dia monitor penyiapannya. biar dia. Halo. Ini siapa nih Pak? Namanya nomor berapa? Budi Ardia. Saya sudah kerja di sini 5 menit. Ya silakan. Sudah nih Pak. Silakan Bapak. Yang masuk tahun-tahun dulu tidak pernah kita main lolos. Ternyata seperti permainannya. Sampai lima. Setelah gelombang mereka Pak Andi Luis. Suara aja. Saya tuh jadi nanti bisa di sini baru ada di musuh baru ini. Saya ada di waktu di provinsi dulu lah. Makanya terus sekarang utama. Satu tahun ini satu baru datang. Yang itu lagi ada. Melamar terakhir kita melamar ke Iya. Bumi menghubungkan. Dan itu bilang yang terakhir itu nih. iya Bahasa bagian-bagian apa? Ada tuh yang LPP dulu yang sama berjuang. oh iya Nama untuk yang motronik saya itu kalau di bagus ya sekarang rata-rata sensornya berapa buah sudah segitu aja. Terus ada lagi Pak? Masih banyak ini Pak Budi Ardian ya jadi bisa menanyakan pertanyaan. Nah ini pertanyaannya di situ ya. Ini nanti mungkin ini Pak Aris ini ya, Pak Budi menyerahkan dan ALD elektronik dan motonik berapa ya. Baik, khususnya Pak Aris itu sudah kita menangani. Silakan Pak sekarang Pak Arya Prianto ada Pak? Monitor Pak Arya. Pak Arya Prianto monitor. Baik, tidak ada. Pak Arif Nur Rahman, Pak Arif monitor Pak Arif. Iya, ya alhamdulillah. Maaf agak telat baru selesai UAS nih, terlanjut lagi. Waduh, Bapak memang sempat sibuk Pak ya. Ini nggak apa-apa Pak ya. Jadi terima kasih Bapak sudah gabung di sini. Mudah-mudahan waktunya bermanfaat ya Bapak ya. Pak Arif kan mungkin Pak Arif tadi sudah menyimak gitu ya, mungkin dari bahasan ketiga pemaparan kita yang hebat-hebat ini Bapak ada pertanyaan atau tambahan pasangan mungkin bertanya nih Pak. Saya agak telat sedikit pemaparan. Saya mau tanya tentang perbedaan TPI terus IDI sama TPI. Itu komponen utama yang membedakan apa aja Pak? Ya sampai terulang yang 2009 Pak. Ya tentang
komponen yang membedakannya gitu. Oke Bapak, Pak Arif. Iya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Iya, sama-sama Pak. Pak Arbaidi ada nggak monitor Pak Arbaidi? Kalau tidak ada ini buat sekalian ini terutama mungkin pemaparan isi pertanyaan agak semilar. Ini Pak Pemilihan lebih kepada pertanyaan yang dipaparkan oleh Pak Adityana terkait enrichment gitu ya. Nah, di enrichment itu sensor dan aktuatornya mohon penjelasan lebih dalam lagi apa saja yang terlibat ya sensor dan aktuatornya. Kemudian dari Pak Budi Ardian. Pak Budi Ardian ini menanyakan lebih kepada ini ya paparan Pak Aris Ringgi ini tentang KLB G-Tronic dan Motronic. Nah khususnya di Motronic itu sensor yang terlibat apa saja terkait jumlah gitu ya. Dan yang terakhir dari Pak Arif Rahman, ini pertanyaannya ke Pak Arizona, yang membedakan komponen di TBI, MPI dan GDI itu apa saja? Silakan Bapak. Ya, yang mau jawab siapa dulu? Siap, saya dulu Pak Dani. Mangga Pak Adi. Tadi untuk pertanyaan sensor apa saja ketika ada enrichment ya, penambahan pengisian. Ini pertama misalnya star enrichment, sensor yang berperan sama kalau basic ini itu saja yang tadi sensor CKP dan voltmeter. Voltmeter akan ada jenis yang tadi sensor MAP sama manifold absolute pressure sama voltmeter ya. Nah kalau dipaksa hampir star ini yang paling berperan adalah pertama selain itu yang tadi itu sensor temperatur udara masuk, sensor temperatur air, sinyal standar ambil dari terus kalau udara panas. Nah, yang dideteksi tadi masih sama itu adalah sensor temperatur air lalu dimonitor sampai suhu 60 derajat. Nah, dia sudah stopnya di sana gitu. Enrichmentnya. Terus koreksi temperatur udara manusia yang dimonitor ya sensor temperatur sensor. Terus keempat dan enrichment loading warm sama yang masih di monitor adalah sensor suhu bulan yang enrichment. Nah yang dimonitor ini baru sensor TPS. Jadi perubahan sensor TPS ini dimonitor mana akan mengakibatkan penambahan bakar. Itu saja yang dari sensor thermometer atau sensor manifold pressure sensor itu jadi pertimbangan utama. Dan ini enrichmentnya tambah sensor TPS. Untuk mengetahui pedal gas posisi atau posisi kontrol penghentian bahan bakar. Ini peran untuk mengetahuinya itu sensor TPS. Yang pertama karena dia posisi kedua putaran mesin sampai dan bahwa mungkin melakukan deklarasi di sensor TPS sampai yang pertama kasih tegangan. Nah kalau kasih tegangan dari sensor secara
imbang ini itu udah jadi istilahnya udah embedded ya, apa istilahnya, udah terbuat dalam program itu sendiri itu untuk mendeteksi tegangan jadi ini yang dikalkulasinya. Nanti yang mempengaruhi pada injeksi ke acceleration enrichment, jadi penambahan selama akselerasi yang paling berperan itu CPS. Ini yang mengetahui Kenapa? Sini kan dulu. ya ini yang paling berperan adalah sensor ini tuh intinya. Terima kasih Pak Arif, Pak Agung, Pak Angga 9 monitor, Pak Angga ya sudah diterima Pak katanya ya coba bisa jelas silahkan. Jadi Pak Adi, Pak Angga ya, jadi tadi Pak Adi intinya ya sebetulnya penggemukan. Jadi hanya penggemukan itu biasanya mulai bahan bakar itu diperbanyak. Diperbanyak biasanya situasi tertentu di sana awal mulai ya perlu diperbanyak. Kemudian pada saat ada beban tinggi gitu ya, pada saat akselerasi gitu kan ya. Biasanya perlu enrichment. Terima kasih Pak Adi, Pak Adi, Pak Kebetulan. Nah sekarang masuk ke pembahasan dari Pak Budi ya. Untuk Pak ya Arifa dan Adi mohon sebelum terakhir motronik. Oke ya ini Pak ya selesai dulu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Budi tadi ya, yang menanyakan tentang sensor-sensor apa aja yang ada pada untuk tipe motronik ini. Ya, langsung saja di situ Pak ya. Pada dasarnya untuk sensor-sensor ini antara tipe L-tronic dan Tronic itu kurang lebih sama ya. Cuman untuk tipe motronik ini sendiri itu tadi adalah penggabungan dari beberapa ECU dan mana kan kita ketahui bersama sekarang bahwa untuk ECU itu bukan hanya ECU engine aja yang ada, tapi ada ECU transmisi dan lain sebagainya juga ya. Nah inilah yang akan dikontrol oleh engine control tersebut. Kembali ke pertanyaan bahwa sensor-sensor apa saja yang ada pada tipe motronik ini sendiri. Kalau kita melihat kembali gambar kita yang ada di sebelah kanan ini, dan tadi itu telah dijelaskan oleh Pak Aditya beberapa sensor yang ada. Sensor utama ada ya kalau yang tipe L tadi ada airflow sensor, kemudian RPM sensor di sini. Kalau kita lihat gambar itu CSP dan CKP sendiri ya, ada CSP dan CKP. Nah, kemudian sensor yang lainnya lagi adalah ada throttle position sensor atau TPS. TPS ini sendiri menjelaskan lagi kembali bahwa dia berfungsi untuk mendeteksi seberapa besar throttle terbuka ya. Dan kalau dia semakin banyak nanti udara ya yang akan dibaca oleh air kilometer tadi ataupun yang tipe dia tadi smart sensor seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tengah-tengah. Di sini ada
atau water temperatur sensor. Water temperatur sensor sudah dijelaskan tadi Pak Adit bahwa dia lebih berpengaruh pada saat kondisi dingin ya. Dia akan membaca awalnya pasti dari situ sinyalnya juga ya. Kondisi lagi ini ya WTS ini akan menginformasikan ke ECU dan ECU nanti akan mengirim sinyal ke aktuator injektornya. Kemudian ada konektor ya, konektor sendiri ya, dia berfungsi mendeteksi apabila terjadi kerusakan di dalam sendiri ya. Dan nanti dia akan memberikan koreksi bahwa pengajiannya mungkin bisa dimundurkan atau dimajukan lagi supaya tidak terjadi yang namanya knocking. Kemudian berikut ada oksigen sensor ya. Oksigen sensor ini ya, dia yang memberikan koreksi tentang keadaan kerja dari engine itu sendiri. Apabila kondisi gas buang yang dihasilkan itu tidak baik, maka dia akan memberikan koreksi ke ECU bahwa ini kadar polusi dari engine ini, entah itu NOx atau HC dan lain sebagainya ya, itu masih kurang baik ya, dengan ditandai bahwa jumlah oksigen yang keluar dari gas buang itu masih banyak atau masih ada yang belum terbakar seperti itu. Kemudian kalau kita melihat lagi yang dari sebelah kanan, yang sebelah kiri mohon maaf, ECU sendiri yang lebih mengarah ke motroniknya sendiri, ini ada beberapa ECU yang mengirimkan sinyal atau yang memberikan informasi kepada engine control komputer sendiri ya. Ini kita lihat ada meter ECU. Meter ECU ini dia mengambil informasi atau signal dari kecepatan kendaraan. Sensor kecepatan kendaraan ini biasanya ditaruh di transmisi ya, seperti itu biasanya ya. Berapa putaran kendaraan ketika dia berjalan, nah ini akan dideteksi oleh meter ECU sendiri, dan meter ECU nanti akan memberikan sinyal ke kontrol komputer tadi. Berikutnya ada EPS ECU ya. Ini dari EPS ECU ini mengambil data dari yang namanya idle up request ya, idle up request signal. Nah, EPS ini electronic power steering ya. Nah, dari electronic power steering ini akan bekerja ketika kita membelok-belokkan setir itu atau steeringnya ya, steering wheel. Ketika itu dibelokkan maka otomatis EPS ini akan berfungsi ya, untuk kita membelokkan ke kiri dan ke kanan agar lebih empuk gitu ya, tidak keras. Nah, jadi dari itu ECU EPS ini akan memberikan signal juga bahwa oh ini engine-nya belok kanan, belok kiri dan lain sebagainya gitu. Jadi motornya akan berputar ya, dari putaran motor itu yang akan dikirim ya. Di situ ada ya macam sensor lah yang akan nanti dikirim ke MPS itu, dan MPS itu nanti yang akan memberikan ke engine control komputer sendiri. Kemudian berikutnya untuk engine control transmisi ini, baik itu manual atau otomatis, ini nanti akan memberikan signal posisi dari kendaraan, maksudnya posisi isinya ya, entah dia gigi 1, gigi 2, gigi 3 kalau yang manual, dan apakah dia posisi D atau posisi R dan lain sebagainya, parking ya, itu akan memberikan informasi ke ECU. Nah, sensornya ini juga terpasang di transmisi ya, dia yang akan mendeteksi berapa atau posisi apa yaitu pada saat digunakan seperti itu. Kemudian ada kita dia memberi informasi signal dari AC itu dalam keadaan off atau off ya.
karena berhubung dengan kompresor, putaran kompresor, ya karena kompresor sendiri itu berhubungan dengan ya atau dari kerja ini biasanya ketika kompresor itu nyala atau hidup ya, atau AC itu beroperasi otomatis di situ akan terjadi yang namanya beban ya, akan ada beban tambahan karena untuk memutar kompresor itu juga cukup berat, jadi ada beban tambahan. Makanya biasanya kalau pada saat kondisi engine itu idle ya, itu biasanya gasnya akan naik sendiri ya, atau idle up itu ya, karena dia menerima signal dari AC tadi ini ya, signal AC switch ya. Kemudian yang berikutnya dari terminal DLT. Terminal DLT ini kan biasanya ya, data link konektor biasanya kita gunakan pada saat kita melakukan yang namanya pengecekan kendaraan ya, entah itu kita jumper atau menggunakan scan tool seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk air test sensor ya, ini airbag dari sensor airbag ya, mungkin ketika dia mengembang ya, dia akan memberikan informasi ke komputer ini untuk memastikan ya signal supaya bahan bakar itu tidak terpotong lagi. Dalam artian engine itu mobil truk yang kemarin itu yang masuk di itu kah? Lain kah? ya, itu masih Apa lain. Kalau yang mau bikin aplikasi ada pada apa namanya? gambar ini, Iya. dan nantinya kalau Mereka dapat kopi anunya tuh. kan Kemarin itu hampir selisih, hampir ada beda kata-kata seingatannya tuh. Oke, kan kita nih kata-katanya yang jual. Terus 5 kali. sopir nggak bisa dipakai kasar. Iya, dari kalau saya itu tahu 6 kali. pertanyaan utama itu Kalau saya dengan dia 6, ada satu yang ada salah hitung dari B1. Saya kan satu tulis berurut. Ya itu ada baru. Iya garis kan penjelasan sering itu ya sangat iya, koinnya kan bapak itu bisa dilihat ya di sana ya sama Bicara kita lama. Ini dia semua kalau yang main mulai sistem bahan bakar tujuh ya dapat pertama ada 7 sensor pak ya. Nah, di Motronic ini kelebihannya yang disampaikan Pak Anggun, Pak Aris itu adalah ada engine yang dikontrol lagi oleh engine karena si dari kendaraan itu dinamis ya Pak Budi ya. Nah cuman ini kelebihannya tuh ada engine yang dikontrol lagi oleh engine jadi lebih baik. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya, sangat bagus sehingga pertanyaan dari Pak Aris pun sangat bagus ya. Bapak sekalian, mohon maaf pasti ada yang salah juga ya, ada yang bertanya lagi atau menambah. Tapi sepertinya ada yang selalu yang ada itu membahas pertanyaan ketiga Arizona ya. Silakan Pak Arizona. Silakan Bapak. Pertanyaan dari kalau dilihat waktunya di Denpasar di pukul 10.48 Pak, jadi 12 menit lagi. Jadi saya mau mencoba menanggapi secara singkat perbedaan komponen dari TDI, JB, dan kalau kita lihat dari konsepnya sorry JB atau BD itu hanya posisi penempatan detektornya saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bahan bakarnya sendiri pada
Pokoknya rumahnya Balan Ini sih cuma di beting kayaknya. Iya, Dia kebetulan. Hingga injektor nanti akan bersentuhan langsung oleh Untuk valve. kunci itu gimana mau buang? Kemudian kalau untuk pengapian sendiri, baik Oh, tangan merah itu bukan kayak ini. oh, yang merah. Maksudnya halus. metering DBI Oh, masa bisa dibicara bisa dipicu dan tidak bisa 200 harus main tersebut 3 sama-sama memiliki sensor GPS, kemudian GPS, TKP, tidak dulu bisa lagi banyak kita lagi main sedikit kayak kita sama. kayak Cuman begini di sini saya menekankan hanya posisi penempatan injektornya saja. Jadi apabila DBI itu cukup jauh dari ruang gambar dan kalau misalnya DBI itu dari titik volt, kemudian GDI berada tepat di ruang gambar. Namun khusus untuk GDI, untuk injektor sendiri juga harus memiliki kriteria sendiri karena itu langsung kontak dengan ledakan yang terjadi oleh ledakan yang terjadi pada ruang bakar, otomatis harus memerlukan daya tahan tekanan ataupun panas yang cukup tinggi. Namun dari pembagian sistem pembagian bahan bakarnya pun itu ada tawarin langsung sama dia lihat ini untuk itu ada 80 itu tanah gitu bukan tiap kendaraan yang punya SK-nya juga dari DBI tapi DBI kendaraannya nanti mungkin akan 110 karena prosesnya hampir sama seperti itu kan Barbados, 120 otomatis itu kalau perbedaan ataupun 120 suplai kayaknya bahan bakar di 20 set freezer itu memungkinkan terjadinya perbedaan. Mungkin itu aja dari saya Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada terima kasih banyak Pak Arizona. Ini seperti yang Pak Henry sampaikan juga ya, ini bagus-bagus nih Bapak-Bapak yang sekarang. Jadi saya tidak salah menunjuk Bapak ini sebagai pembuka ya. Dan kami percaya untuk Bapak yang lain di sesi berikutnya juga akan sangat bagus. Nah, syukur-syukur kami berdoa akan lebih bagus. Nah ini saya monitor dulu nih ke Pak Arif Rahman. Pak Arif monitor. Iya Pak. Bagaimana Pak Arif tanggapannya? Wah, bagus sekali Pak, sangat jelas. Ya betul Pak. Jadi dari segi penempatan injektor DDI, TBI dan NPI itu kelengkapan komponennya tidak ada yang berubah Pak ya. Jadi sama, mungkin nanti Bapak lebih dalamnya itu nanti dikaitkannya dengan model kontrolernya itu ada yang model dan motorik tadi paling banyak. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman nih. Pak dijawab dengan jawaban yang sangat bagus juga. Pak Henry monitor. Pak Henry, ya. Halo, mana nih? Ya, oke. Nampaknya setuju ya Pak Henry ya. Ini mantap Pak, mantap. Ya, pola seperti ini kayaknya cocok ya Pak Henry ya. Mantap sekali Pak. Jadi dari tadi rumah Pak sudah sangat jelas. Kemudian dari yang memberikan masukan juga mantap gitu Pak. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa tetap ke siswa kita ya, karena pada nih ya, karena untuk menyamakan persepsi itu agak susah juga kita dari ujung timur sampai ujung barat gitu kan. Nah mudah-mudahan di forum ini kita bisa menyamakan persepsi ya, pandangan kita tentang cara kerja dari mesin EDU tersebut ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada tim pemaparan Pak Adit, Pak Arizona dan Pak Aris, kemudian yang sudah mendukung semuanya ini ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya, super sekali ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa nanti pada kalau bisa itu untuk tim pemapar ya, PPT-nya bisa di
nanti di grup ya di share. Jadi dari ujung timur sampai barat itu dari Sabang sampai Merauke bisa kita sama gitu kan. Jadi satu frekuensi lah istilahnya. Ya tentang cara kerja etik seperti ini. Ya itu aja mungkin pada ini. Ya karena waktu juga sudah mepet pada ini, tinggal berapa menit lagi. Ya kita akan sesi tutup aja Pak. Iya, tinggal kurang lebih ya karena 5 menit lagi ya. Iya. Lanjut Pak Dani. Ya terima kasih Pak Henry. Jadi kalau Pak Henry tadi timur ke barat ya tambahin ya utara dan ke selatan. Adiana, Pak Arisri, Pak Arisbana, kemudian ini kepada kontribusinya nih para penanya Pak Angga Gumilar, Pak Budi Asian, Pak Arif Rahman yang memberikan pertanyaan yang sangat prinsipil dan bagus. Meskipun dengan waktu yang ada, tentu saja bapak-bapak yang lain itu ingin bertanya dan ingin menyanggah pula, tetapi kami batasi, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tapi nanti kita akan dibantu juga nih poin yang oleh para pemapar dan original ya bapak-bapak sekalian tim pemapar mohon di-sharekan. Kemudian kepada ini yang kerja di balik layar nih Pak Arif Dianto monitor Pak. Sudah di-share Pak di grup Pak, notulensinya Pak. Iya, terima kasih banyak nih Pak Arif Dianto nih atas partisipasinya. Iya. Ya mungkin kepada nih untuk teman-teman yang masih harus akan tentang elektronik ini ya ITS ini ya mungkin bisa dilanjutkan nanti di next session ya di next session nanti kita berikan juga kesempatan untuk teman-teman lain ya untuk adaptasinya dan sebagainya mungkin itu dan terima kasih siapa dari Pak Ades ya yang sudah yang sudah memberikan notulensinya ya saya terima kasih Pak sedikit ya halo Pak Ari iya Pak ini Pak untuk motron sendiri jujur aja kan sebenarnya cuma modal membaca saja Pak itu ya, jadi mungkin kedepannya ya bisa dipertajam lah seperti apa dan bagaimana motron siapa lain materi yang lain-lainnya yang memang jarang kami temui jadi hanya bermodalkan membaca saja lain tidak gitu kan karena ada seperti ini ditodong seperti ini ya makanya tetap gitu kan iya ya mudah-mudahan Pak Aris dengan modal awal membaca itu kan jadi lebih mengerti kan kalau prinsip kita kan hampir sama kan Pak Aris ya cuma modalnya dari awal membaca tadi ya itu mudah-mudahan juga ketika kita bertemu juga kita bisa secara ilmuwan lagi lanjut Pak Dani ya terima kasih Pak Henry Pak Aris Ringgi ini bagus ya baiknya berikutnya itu kan tentang pemeliharaan sensor pemberian akumulator dan pemeliharaan ECU ya sekalian ini elektronik itu akan ending gitu ya akan pasti nanti berkaitan akan selalu berkaitan dan memang jadi nanti ini jadi bahan kajian utama juga ya ini karena memang saat ini masih lebih terbaru ya. Baik mungkin bapak-bapak kalian waktu sudah menunjukkan jam 9.58 sebentar ya
Ya, sekarang oke. Ada Mas terkait budget Pak, bahasa bajunya. Mas, coba. Kami itu sangat perhatian sama peserta sekalian ya. Oke, waktu sudah 9 bulan. Kepada bapak sekalian, ini para tim mentor ya, Pak Henry dan saya, kemudian di panitia Pak Ibu Ajeng dan Pak Dede, kemudian mantap luar biasa ya peserta ya Mas Ebat hari ini sungguh luar biasa. Semoga di sesi berikutnya akan lebih mantap lagi, minimal dipertahankan sampai itu. Oke, lebih dalam ya, terutama pencerahan-pencerahan tentang keilmuan ya. Baik bapak sekalian, kita tutup acara sesi mentoring hari ini. Saya mohon izin dengan membawakan secara Islam. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih bapak sekalian atas support ya, semangat, waktu dan segala macamnya, apapun rintangannya bapak bisa di sini, kami apresiasi. Mudah-mudahan ini jadi modal dan barokah bagi kami. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.